Halo semuanya, kembali lagi nih di channel YouTube kita. Hari ini seperti biasa kita mau bahas satu hari satu perikop. Nah, kita hari ini mau bahas di Kejadian 4. Perikopnya itu yang kita ambil adalah yang Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah. Ia mengangankan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, sebelah timur Eden. Oke guys, dari apa yang udah kita baca tadi, yang gue dapetin itu dari perikop Kain dan Habel. Jadi kan si Kain ini ngasih sebagian dari apa yang dia punya buat Tuhan, buat mempersembahkan ke Tuhan. Sedangkan si Habel ngasih anak sulung kambing dombanya, dan Tuhan mengindahkan persembahannya si Habel. Dari sini tuh si Kain kan iri. Nah, kalau buat gue sendiri sih, apa yang gue dapat, mungkin apapun yang kita kasih gitu, apapun yang kita lakukan ya, karena apa yang kita kasih jangan iri gitu. Karena gimana ngomongnya aku lupa. Iya, nggak tahu. Kamu dapetnya apa? Iya, aku tuh mau bilang gitu, gimana ya, bentar aku lupa tadi. Nggak usah nangis, nggak usah nangis. Enggak. Oh iya, udah. Oke, sip. Mulai ya. Oke. Oke guys, dari apa yang udah kita baca tadi, yang gue dapat itu, ini kan perikopnya tentang Kain dan Habel. Jadi ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban buat Tuhan,
eh, si Kain ini tuh iri terhadap Habel karena Tuhan lebih mengindahkan korbannya si Habel buat Tuhan. Dan ketika dia udah iri, di situ firman Tuhan ngingetin ke Kain gitu kan. Jadi dia tuh udah mau melakukan dosa gitu karena udah iri. Udah diingetin sama firman Tuhan, begitu dia tetap iri dan dia akhirnya ngajak si Habel ini ke padang, dan di situ Kain membunuh Habel. Begitu dia udah iri, akhirnya dia melakukan dosa. Nah, balik lagi kayak di video yang sebelumnya, ketika kita melakukan dosa ya pasti ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi buat si Kain ini, dia diusir sama Tuhan dari si Taman Eden. Semangat. Mau aku aja dulu? Enggak, aku mau duluan, kan tadi kamu udah duluan, biar giliran. Iya, ayo. Cus kan, aku yakin bisa. Ayo. Iya, aku yakin. Bisa. Sekarang enggak usah diulang. Oke. Oke, udah ya, siap? Iya, aku nungguin kok. Oke. Oke guys, dari apa yang udah kita baca tadi, nah yang gua sendiri dapetin itu dari perikop Kain dan Habel. Kan si Kain sama Habel ini sama-sama mempersembahkan buat Tuhan. Tapi si Kain ini tuh iri terhadap si Habel karena persembahannya si Habel ini lebih diindahkan sama Tuhan. Nah, begitu si Kain mulai iri ini, firman Tuhan tuh berkata sama si Kain, katanya dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi firman Tuhan ini tuh udah ngingetin kepada si Kain, tapi si Kain ini tetap ngajak adiknya ini si Habel buat ke padang. Begitu di padang, akhirnya si Kain ini membunuh si Habel karena rasa irinya itu mungkin ya. Terus dari situ yang gue dapat tuh namanya dosa pasti ada konsekuensinya, sama seperti yang ada di video sebelumnya. Jadi karena dosa ini si Kain itu dapat konsekuensinya itu dibilang sama Alkitab itu bahwa Kain ini mulai dari saat itu akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Terus dia juga kalau dia mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada dia. Sama juga sih. Jadi inti yang gue dapat tuh apapun dosanya ya pasti ada konsekuensi gitu. Kalau gue sendiri sih, gue dari perikop ini gue dapat dua yang gue pelajari. Pertama dari persembahan yang diberikan Kain dan Habel. Ya mungkin kalau untuk zaman kita, orang zaman sekarang, bukan lagi kita penyembahan kasih apa benda-benda gitu, udah mungkin enggak, tapi lebih ke sikap kita ataupun ketika kita melakukan pelayanan. Jadi lebih baik kita melakukan pelayanan seperti Habel. Jadi kita lakukan yang terbaik emang buat Tuhan. Kan kayak Kain yang asal-asalan aja gitu. Dia kan mengorbankan, memberikan persembahan yang mau dibilang asal-asalan gitu. Beda dengan Habel yang dia mempersiapkan benar-benar, dia kasih yang terbaik gitu. Nah, kalau di sini diingatkan buat kita ketika pelayanan, kita lakukan yang terbaik karena kita ngelakuin itu buat Tuhan. Itu yang persembahan yang bisa kita berikan untuk zaman kita saat ini nih. Dan kedua yang gue dapetin itu sama kayak ada di ayat 7. Gue highlight itu di bagian yang dosa sudah mengintip
di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Di sini diingetin gimana kalau gue tuh harus bisa kontrol diri kita kontrol diri dari dosa gitu. Sebenarnya dosa itu ada di lingkungan kita banyak banget. Nah itu balik lagi ke diri kita, gimana kita bisa mengontrol diri kita, apakah kita mau ikut terjun ke dalam dosa itu atau kita menjauh dari dosa. Jadi semua itu balik ke diri kita untuk mengontrol masalah mau terjun dalam dosa atau enggak. Itu sih kalau yang gue dapetin dari perikop ini kayak gitu. Nah kita udah sharing kan apa yang gue dapetin nih, Nathan dapetin juga. Kita juga pengen tahu dong kalian apa nih yang kalian dapetin dari perikop ini. Jadi buat kalian yang dapat berkat, jangan malu-malu buat sharing-sharing supaya orang lain juga yang baca bisa dapat berkat. Jadi langsung komen aja di bawah, nanti kita sama-sama bisa sharing di situ. Nah, udah sampai sini dulu nih video kita yang mengenai 1 hari 1 perikop. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye-bye.